Pernahkah kamu merasa ada beban berat di dalam dada? Bukan beban fisik, tapi sesuatu yang membuat hatimu terasa kaku, dingin, dan sulit tersentuh. Nasihat baik terasa seperti angin lalu, ibadah terasa hampa, dan air mata seolah mengering. Jika pernah, mungkin kamu sedang merasakan apa yang disebut dengan hati yang keras. Ini bukan salahmu sepenuhnya, tapi ini adalah sebuah dinding tertinggi yang memisahkan kita dari ketenangan sejati dan dari Sang Pencipta. Tapi, jangan khawatir. Sama seperti tanah gersang yang bisa kembali subur oleh hujan, hati yang keras pun bisa dilembutkan kembali. Dalam video ini, kita akan berjalan bersama, mengupas 10 cara sederhana namun sangat mendalam untuk meruntuhkan dinding itu. Ini bukan sekedar teori, tapi langkah praktis yang bisa kamu mulai hari ini juga untuk menemukan kelembutan dan kedamaian dalam hatimu. Sebelum kita masuk ke solusinya, mari kita pahami dulu musuh kita. Hati yang keras adalah penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Tuhannya. Mengapa? Karena hati adalah pusat dari segalanya. Jika ia keras, maka seluruh tubuh dan jiwa ikut membeku. Ibadah menjadi rutinitas, doa menjadi sekadar kata-kata, dan hidup kehilangan makna spiritualnya. Ia seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Cara pertama, dan yang paling utama, adalah meminta langsung kepada Sang Pemilik hati. Sadarilah bahwa kita tidak punya daya untuk mengubah hati kita sendiri. Angkat tanganmu, dalam sujudmu, di sepertiga malam, dan berdoalah dengan tulus. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, dan lembutkanlah hatiku untuk mengingatmu. Pengakuan akan kelemahan inilah kunci pembuka yang pertama. Kedua, bacalah Al-Quran dengan perlahan. Bukan tentang seberapa banyak halaman yang kamu selesaikan, tapi seberapa dalam ayat itu meresap ke dalam jiwa. Ambil waktu, baca satu ayat, pahami artinya, dan biarkan ia berbicara padamu. Allah berfirman bahwa jika Al-Quran diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur karena takut kepadanya. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran untuk melunakkan hati yang lebih keras dari batu sekalipun. Ketiga, sediakan waktu untuk menyendiri. Bukan menyendiri untuk melamun, tapi menyendiri bersama Allah. Matikan ponselmu, cari sudut yang tenang, dan duduklah diam. Dalam hening itu, kamu akan mulai mendengar suara hatimu yang sebenarnya. Gunakan momen itu untuk beristighfar, merenung, dan berbicara kepadanya, seolah-olah dia ada di hadapanmu. Keheningan adalah jembatan menuju keintiman dengan Sang Pencipta. Keempat, jadikan wudhu sebagai terapi. Saat air menyentuh kulitmu, niatkan bukan hanya untuk membersihkan fisik, tapi juga untuk menggugurkan dosa-dosa kecil yang tanpa sadar mengeraskan hatimu. Rasakan setiap tetes airnya sebagai simbol rahmat yang membasuh kesombongan dan ego. Wudhu yang khusyuk adalah cara ampuh untuk merendahkan diri di hadapan keagungan Tuhan, dan kerendahan hati adalah pintu gerbang menuju kelembutan. Kelima, berzikirlah dengan hati yang hadir. Mengucapkan subhanallah 100 kali secara otomatis tidak akan sama dampaknya dengan mengucapkannya 10 kali, tapi dengan penghayatan penuh akan keagungannya. Cobalah untuk fokus, pahami arti dari setiap kalimat dzikir yang kamu ucapkan. Biarkan getaran maknanya merambat dari lisan, turun ke hati, dan melembutkan setiap seratnya. Dzikir yang sadar adalah makanan bagi jiwa. Keenam, ziarah kubur. Ini mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, tapi ini adalah obat yang sangat manjur.
Berdiri di antara nisan-nisan itu akan mengingatkan kita pada satu kepastian, kita semua akan kembali padanya. Dunia yang kita kejar mati-matian akan kita tinggalkan. Kesadaran ini secara otomatis akan melembutkan hati, meruntuhkan kesombongan, dan membuat kita lebih menghargai setiap detik kehidupan yang masih tersisa. Ketujuh, layani orang lain secara diam-diam. Sedekah yang tangan kirimu tidak tahu apa yang diberikan tangan kananmu. Bantuan yang tidak kamu unggah di media sosial. Kebaikan yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Mengapa ini penting? Karena perbuatan ini membunuh ego dan sifat pamer, dua penyakit utama yang mengeraskan hati. Kebaikan tulus yang tersembunyi adalah pembersih hati yang paling murni. Kedelapan, lakukan sholat 2 rakaat khusus untuknya. Lupakan sejenak semua daftar permintaan dan keluhanmu. Niatkan sholat ini murni hanya untuk mendekat, untuk berterima kasih, untuk berbicara dengan Allah. Bayangkan ini adalah pertemuan khusus antara kamu dan Dia. Sholat tanpa pamrih duniawi seperti ini memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka pintu hati yang paling terkunci sekalipun. Kesembilan, menangislah. Bukan tangisan karena drama dunia, tapi tangisan karena menyadari dosa-dosa kita, karena merindukannya, atau karena takut akan azabnya. Air mata yang tulus di hadapan Allah adalah tanda bahwa hati itu tidak mati, ia hanya perlu disentuh. Satu tetes air mata karena Allah mampu memadamkan api neraka, apalagi hanya sekedar melembutkan hati yang keras. Jangan malu untuk menangis di hadapannya. Dan yang ke-10, ingatlah kematian, bukan untuk membuatmu murung, tapi untuk membuatmu hidup. Orang yang paling cerdas adalah yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkannya. Mengingat akhir perjalanan akan membuat masalah duniawi terasa kecil, membuatmu lebih mudah memaafkan, lebih rajin beribadah, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Kematian adalah nasihat terbaik yang diam. Ke-10 cara ini bukan sekedar tips, tapi kunci-kunci kecil yang bisa membuka pintu besar di dalam diri kita. Ingat, hati yang keras itu bukan hati yang rusak. Ia hanya lelah, tertutup debu dunia, dan sedang menunggu untuk disentuh kembali oleh ketulusanmu. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah matinya." Quran Surat Al-Hadid ayat 17. Kalau tanah yang gersang saja bisa kembali hijau, apalagi hatimu. Kadang kita merasa jauh, padahal Allah tidak pernah pergi. Kita yang terlalu sibuk, terlalu penuh pikiran, sampai lupa menyisakan ruang untuknya. Tapi kabar baiknya, cukup satu langkah kecil hari ini untuk menyalakan cahaya yang baru. Tidak perlu langkah besar, cukup mulai dari niat yang jujur, dari doa yang pelan, dari istighfar yang kamu ucapkan sambil menahan air mata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan segumpal itu adalah hatimu. Ia berharga, ia layak diperjuangkan. Kalau penjelasan ini bikin kamu merasa sedikit lebih ringan, jangan sungkan buat dukung channel ini. Klik like-nya, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten yang bisa menemani proses hijrah hatimu. Tulis juga di komentar, langkah kecil apa yang mau kamu mulai hari ini. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Amin.